tantangannya. Iya, jadi lebih banyak tantangannya, of course. Terus karakternya juga beda banget kan. Kalau di Anchika kan aku yang tipe yang kayak kalem, dijodohin, gitu. Kalau di sini kan karakternya emang yang Rebel. Iya, rebel, bebas, Bebas banget. ceplos-ceplos. Gimana sih caranya? Dari sebuah buku yang emang isi cuma kata-kata tapi bisa dijadiin sebuah cerita yang dimana setiap arti dari kata-kata tersebut tuh masuk dalam skenario dan jempol sih gue Itu kalau amazed sih. Lo kemarin kan udah nonton. Lo merasa harus ngeluarin handphone nggak di bioskop? enggak. Menurut lo itu ngaruh karena yang kita tonton nggak ada handphone nggak? Oh iya lagi. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Serap bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di depan gue udah ada cast dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Tepuk tangan lu dong, biar rame. Senang nih kalau rame nih. Ya, jadi selamat datang buat Adina Wirasti. Terima kasih. Selamat datang buat Ajil Dito. Dan Terima selamat datang kasih. buat Gracia JKT48. Thank you. Jadi mereka yang ada wajah-wajahnya di film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Lo udah nonton belum sih? Udah kemarin alhamdulillah. Oh, pas lagi premiere. Sebenarnya juga agak bimbang nih, ntar takutnya malah gue yang so masih norak masih ketemu sama pemainnya. Mana begini nih gitu. Emang bakal tayang kapan ini? Ntar sore kayaknya. Cepet. Ya kalau ada spoiler bingung. Iya, tinggal sensor. Biasanya gue yang suka ngulik-ngulik biar pemainnya sendiri yang spill dikit. PR-nya di kami dong. Iya. Boleh juga. Oke, jadi boleh diceritain dulu Hidup Ini Terlalu Banyak Kan Kamu udah tuh. nonton. Tapi gue sebelumnya begini. Oh, Tribuners kan belum pernah nonton, teman-teman Tribuners belum pernah nonton. Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu mengisahkan tentang hidup orang-orang ini yang terlalu banyak kamu. Kamu ini siapa tuh? Tergantung mau lihat dari sebelah mana. Jadi intinya adalah judulnya cukup self-explanatory. Iya. Cukup menjelaskan. Ya, jadi coba mau nambahkan aja tentang apa ini? Iya, tentang perjalanan seorang Kapiten. kapiten lukisan. Bisa masuk juga ya. Bisa banget pasti. Ya pokoknya ini menceritakan salah satu tentang perjalanan seorang seniman muda yang bernama Sadali gitu, yang emang dia awalnya berasal dari Bukit Tinggi, terus pindah ke Jogja untuk meneruskan kuliah seni, terus akhirnya sampai di Jogja bertemu dengan Mbak Merah. Intinya gitu sih. Dan tapi dia di Bukit Tinggi sudah terikat janji, udah ta'aruf sama perempuan yang bernama Arnaza gitu. Ketemu tapi sepertinya Mbak Merah lebih menarik. Ketawanya gitu banget. Tahu ya? Kenapa sih? Coba tolong bisa dijelaskan. Jangan dong. Ketawanya gitu. Bisa aja laki-laki tuh emang. Siapa tahu kalau di sana dia indah. Iya. Oke, Gracia sebagai siapa di sini? Aku sebagai Grace, adik sepupunya Mbak Merah. Wah, dia karakter seperti apa Grace tuh? Dia manajer pameran yang ada di Jogja, Oke. yang punyanya Mbak Merah juga, ada restorannya juga. Terus karakter dia sebenarnya lebih ke seorang yang pemberani, terus yang hidupnya YOLO gitu loh. Wih, YOLO. Santai-santai gitu ya? Iya. Apa ada tentangan nggak meranin Grace ini atau mirip-mirip sama dirimu sendiri? Enggak sih, beda. Beda banget Kak, dari karakternya aja udah beda banget kan. Sejauh? Grace ini anak seni banget. Heeh. Kalau aku kan dia anak seninya yang kayak manajer pameran gitu loh. Terus dari gayanya aja udah beda banget ya Grace sama Gracia. Grace itu kalau di film kan aku udah nonton kan. Jangan saya ngejelasin dong. Iya. Jelasin Maksudnya, dong. Kalau jangan. yang gayanya nyentrek gitu lah kalau Grace. Lebih colorful gitu. Colorful. Terus kayak yang anak seni tuh gimana sih? Yang lebih kayak wih, outfitnya mantep deh pokoknya. Kalau Ajil sebagai Sadali. gimana Sadali itu karakternya? Sadali itu karakternya masih sama jawabannya dengan media-media yang lain. Susah ditebak. Pun juga gue pribadi emang susah nebak, tapi karena udah nonton mungkin jadi lebih jelas kali ya. Sadali itu kayaknya emang orangnya dasarnya memang
nggak punya pendirian yang kuat aja nggak sih Sadali itu. Nggak tahu ya, tapi mau dibilang kayak gitu, tapi dia juga tipe orang yang emang ngejar impian dan cita-citanya dengan getol gitu. Ya sampai ke Jogja, sampai dia bener-bener nggak emang pengen jadi pelukis emang. Tapi di satu sisi dia juga punya permasalahan, dia kayaknya belum selesai sama dirinya sendiri dalam masalah percintaan, sampai akhirnya bisa dikatakan dia mendua dalam tanda kutip. Kira-kira Judul lain kalau itu. Jangan. Kamu bisa didudukin sama dokter Sekar. cheating. Agak sedikit nakal ya. Agak sedikit nakal dan memang ini aja sih, emang nggak tahu, emang demen menjerumuskan diri ke dalam masalah aja. Terlalu percaya diri kah dia orangnya? Bisa terlalu percaya diri sama dirinya sendiri, sampai kadang-kadang kayaknya itu yang bawa malapetaka kali ya. Susah nggak menjadi seorang Sadali karena dia juga pintar main kata-kata juga kan dia? Susah sih, sebenarnya jauh susah. Jauh hari sebelum mulai prosesnya semuanya gue nganggep ini bakal susah banget. Tapi memang iya, pas gue syuting, selama mulai proses reading, syuting, wah emang rada tricky ya mainin karakternya. Karena banyak input yang dikasih tahu sama Mas Kun, sama Ayah Pidi juga. Dan gue juga punya pandangan tersendiri sama si karakter Sadali ini. Semuanya juga sama, Kak Asti, Cigre gitu, pada punya pandangan sendiri-sendiri soal karakter Sadali, Hanggini, Bang Faiz. Tapi ya kita combine jadi satu kayak gimana, dan ya karena itu tadi sih saling membantu, akhirnya jadilah Sadali seperti yang di film. Oke, kalau Kak Asti sebagai Merah. seperti apakah dia? Merah itu sebetulnya dibilang kompleks amat sebenarnya juga enggak. Kayaknya menurut gue terutama setelah nonton film ya jujur aja. Jadi kayak proses skrip ini tuh kemarin sebenarnya gue baru pikirin cukup menarik dibanding proses-proses gue sebelumnya. Meaning ketika gue di pitching, ketika gue develop karakternya, ketika gue syuting, ketika gue nonton filmnya, karakternya tuh oh gini, oh gitu. Terus terang aja, jadi agak bukan berubah-berubah sih, tapi ada layer-layer lain atau sisi-sisi lain yang ditemukan oleh Mas Kun sebagai sutradaranya dan mungkin produsernya setelah diedit dan setelah dikombine gitu. Jadi memang ya kan kalau di filmmaking ada triangle system yang harus terus berjalan kan gitu. Ketika kita menerima skenario, lalu ketemu sutradara, lalu ditemui oleh produser sebetulnya. Ketika triangle system itu berjalan kan kadang-kadang visinya suka ada sisi yang nambah misalnya. Yang umpamanya tadinya nih karakternya 2D gitu yang di skrip. Tiba-tiba pada saat kita padatkan bentuk pemadatannya ini berubah, tapi nanti ada sisi lain yang si director bisa tangkap lewat kameranya. Dan itu gue temuin di Merah sebetulnya. Pada akhirnya Merah ini adalah perempuan yang memang apa adanya, tapi dia merayakan kesederhanaan dengan ya udah apa yang ada di depan gue kerjain. Tipe perempuan yang emang kalau dibilang ambisius juga nggak ambisius amat gitu. Dia ride the wave, tapi walaupun dia punya konfliknya sendiri, tapi konfliknya juga ya bukan ditelan sih, diproses aja terus gitu. Tipe perempuan-perempuan yang memang kalau gue memang hanya jadi ibu rumah tangga, ya gue jadi ibu rumah tangga aja nggak apa-apa. But I'm gonna do it wholeheartedly gitu, kayak bukan sesuatu yang pengen ini, pengen itu. Jadi dia sebenarnya nggak neko-neko banget orangnya. Dan pada saat film ini mulai, memang Merah ini tidak berada di status quo yang enak gitu ya, bukan sesuatu yang hidupnya lagi gimana gini, lagi baik-baik aja, sebenarnya tidak. Tapi ya dia fokus ngurus anak, berkebun, ngurus restoran gitu, jadi nggak neko-neko sebenarnya orangnya. Dan yang gue temuin adalah Merah ini adalah perempuan yang bisa merayakan present day, which is very interesting gitu untuk perempuan-perempuan zaman sekarang yang merayakan independensi, merayakan keberdayaan, merayakan pokoknya gue harus bersuara gitu. Bukan berarti perempuan-perempuan yang domestik itu nggak kuat loh gitu. Jadi it's a multi-layered
karakter dan it's a multi-layer proses yang gue temuinnya kayak oke, this is the triangle system of filmmaking. Hidupnya untuk hari ini, bahagianya untuk hari ini cuma tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Yang menambahkan kamu di dalam hidupnya gitu ya kan. Hidupnya sudah baik-baik saja sepertinya, sudah lancar-lancar Sebetulnya aja. maksudnya walaupun dia diambang sebuah peristiwa besar di hidupnya gitu yang akan merubah hidupnya dia, tapi dan maksudnya pada saat kedatangan Sadali pun dia juga akhirnya oke, maybe this is interesting gitu. Jadi gimana ya? Memang sebenarnya film ini yang menarik adalah menceritakan tentang bagaimana seorang-orang yang di dalamnya tuh isi kepalanya memang keruh gitu, emang clouded gitu, dan menarik kan ketika kita melihat pelukis muda yang kita mengalami gemuruh yang ada di kepalanya gitu. Oh, oke. Ya kalau nggak ngapain amat jadi jadi yang lain aja gitu. Emang kayaknya pada dasarnya Sadali memang harus bingung, kalau nggak mungkin lukisannya nggak akan jadi kayak gitu. Banyak bingungnya ya, banyak pergolakan di pikirannya. Tapi gimana menerjemahkan sebuah buku yang isinya sebenarnya quotes doang sampai akhirnya ada karakter-karakter, semua ada backgroundnya kan, yang seniman, yang ini restoran, apa itu dari awal itu adalah Patron bayangannya of the arts. bayangannya Ayah Pidika, atau itu prosesnya kalian juga dilibatkan? Itu kayaknya Iya, kita prosesnya tinggal terima. Ayah Pidi sama proses Mbak Timut Timut. sih sebetulnya. Berarti kan udah Kita tinggal terima doang gitu kan, dan pas dapat sinopsis dan baru tahu kalau itu ternyata bukunya itu cuman isinya quotes-quotes. Rada amazed kayak wah, bisa jadi cerita ya gitu loh. Terus ngelihat kata-katanya yang ada berbagai macam kata-kata quotes-nya tuh yang ada di buku diterjemahkan dengan baik gitu dalam bentuk skenario dan dalam bentuk adegan. Gue amazed banget sih, karena mata gue pribadi, gue ngerasa gimana sih caranya untuk dari sebuah buku yang emang isi cuma kata-kata tapi bisa dijadiin sebuah cerita yang dimana setiap arti dari kata-kata tersebut tuh masuk dalam skenario, dan jempol sih gue itu amazed sih. itu kata-kata juga dijadikan dialog kah atau Ya. Ada yang dijadikan dialog, ada yang bentuk peristiwa juga, ada yang dalam lukisan gitu-gitu. Oke. Kalau buat Gracia sama Ajil ada ini nggak, apa belajar lukisan dulu gitu atau Ada Sadali sih lebih banyak. ada tapi cuman beberapa hari. berapa lama workshop? Berapa lama itu ya, pas lagi reading di Jogja, sambilan mulai proses workshopnya juga itu. Jadi emang dibebasin banget sih, tapi karena dibebasin karena yang pertama gue memang nggak pernah pegang kuas dan kanvas. Oh, itu pertama? Iya, perdana, beneran nggak pernah. Iseng-iseng pun nggak pernah di rumah? Jarang, nggak pernah. Punya kanvas nggak pernah. Ngecat tembok rumah nggak pernah? Nggak pernah. Nggak ada pengalaman ngecat. Kepernes nggak pernah juga? Enggak, pokoknya emang bener-bener raw lah. Terus di film ini bener-bener diuji lah gitu, kayak harus bisa meyakinkan, harus bisa buat penonton percaya kalau memang aku udah biasa megang kuas dan bertatapan dengan kanvas gitu. Dan emang megang kuas nggak boleh terlalu dalam ya? Iya. Dan megangnya. Oh, itu ada di trailer nggak apa-apa? Iya, ada kan Iya, ada. aman aku mah. Nah, ada di trailer. Bagus. Aku cari yang aman. Iya udah, terus habis itu ya prosesnya sempet ya beberapa hari lah itu sebelum mulai syuting, dan dikasih kanvas. Ya udah terserah awalnya mau ngelukis apa. Apa bikin apa? Bikin apa waktu itu? Dari contoh itu habis itu gue Ada contohnya. terus habis itu kan memang jadi si lukisannya Sadali ini kan memang sepertinya terinspirasi dari lukisannya Basquiat kan. Jadi memang ada beberapa gambarnya Basquiat yang gue lihat, lalu gue coba ingat, gue coba ulang atau enggak ya bentuknya jadinya beda, walaupun bentuknya beda ya, tapi ya kira-kira seperti itulah gitu. Dan gue udah tahu lah kira-kira shape-nya semana, terus yang harus gue tambahin tuh apa aja gitu-gitu. Berbagai macam bentuk tuh bisa gue tambahin di dalam kanvas itu gitu. Oke. Kalau untuk berarti lukisan itu kenapa ya bentuknya seperti itu, diskusinya sama siapa? Itu udah dari tim directing sih, dari Mas Kunz, dari Ayah Pidi yang emang udah tahu arah lukisannya maunya jadi seperti apa gitu. Jadi ketika ngobrol sama gue, mereka langsung kasih tahu kalau iya kira-kira lukisannya bentuknya akan seperti ini nih gitu. Jadi gue tinggal oke, gimana caranya gue bisa menyesuaikan tangan gue
sama lukisan-lukisan itu tuh gitu. Ada yang lu lukis sendiri nggak di film ini? Belum. Nanti ada. Ya di part 2 ada. Di part 2 ada. Oh iya, Iya. ada Ada, ya. ada. Kasih spill tuh sama Adil Dito tuh. Ada 2 part jadi ntar. Ya. Nggak tahu, emang boleh ya? Boleh nggak sih bilang ada part 2? Gak apa. Udah. Oh, iya. Iya. Gua deg-degan. takut gua. Nggak salah ngomong gua. Kalau Gracia sebagai Grace di sini banyak interaksinya sama Ajil atau sama Merah? Dua-duanya sih Oh sama. sama. Jadi lebih gimana ngebangunnya chemistry sama Ajil sama Mbak Asti ini? Kalau sama Kak Asti kan sebagai kakak sepupu aku. Jadi emang di film tuh yang tipe yang kakak dan adik sepupu yang sama-sama posesif gitu loh satu sama lain. Jadi emang ngebangunnya ya dari pas reading, terus di Jogja kan kita syutingnya juga lumayan lama ya, 3 minggu lah aku di Jogja. Ya setiap hari ketemu kan, hampir setiap hari ketemu. Jadi aku juga minta sama Kak Asti juga selalu kasih apa ya, kayak insight gitu buat aku. Gimana sih cara meranin Grace, terus juga dari Ajil juga emang udah ngebangun chemistry-nya dari pas reading sih. Oh. Kamu berarti di Jogja ya full ya? Iya. Semua. Semua. Yang Padang? Sama Jogja. juga, Jogja juga. Oke. Kalau Grace kan udah berapa kali sama karyanya Ayah Pidi ya? Ngerjainnya 3 kayaknya. 3 ya? Nah apa yang seru banget di film ini? Yang ngebedain dari yang sebelum-sebelumnya? Film ini. Di sini scene aku paling banyak sih dibanding scene yang sebelum-sebelumnya. Di film-film sebelumnya. Anchika? Oh iya deh. Iya. Terus apa lagi? Apa lebih banyak tantangannya kan jadinya? Iya, jadi lebih banyak tantangannya, of course. Terus karakternya juga beda banget kan. Kalau di Anchika kan aku yang tipe yang kayak kalem, dijodohin, Iya lagi. gitu. Kalau di sini kan karakternya emang yang Rebel. Iya, rebel, bebas, Bebas banget. ceplos-ceplos. Seriously? Iya. Sosok kaget gitu ya. Oh iya. Kalau aja sama Kak Asti gimana ngebangun chemistry-nya? Aku udah kangen banget awalnya ketemu Kasih. Serius? Iya, sumpah demi Allah. Dan lu nggak peres kan? Nggak peres demi Allah. Tanya Kak Asti. Tuh kan, bener ya? Ya kan? Instingnya pertama kali pasti gitu. Kenapa sih mikirnya peres? Gue nggak masih membayangin lu tuh ada seorang Sadali yang bullshit nih kayak bisa aja. Tanya Kak Asti, tanya Kak Asti. Bahkan ya, gue masih punya fotonya di HP gue sekarang nih. Pertama kali ketemu sama Kak Asti. Gue tuh foto sama Kak Asti tuh gini. Iya. Karena emang Bohong. sumpah Kak, Kayak Kak, kayak sumpah. fans kan. Sumpah, emang gue emang demen kan, emang love kan. Yoi, bagus. Udah terus habis itu pas ketemu emang gue bilang kok grogi nih, deg-degan nih ketemu sama Kak Asti gue bilang. Udah akhirnya, tapi lama kelamaan karena makin sering ketemu, makin sering reading bareng dan Kak Asti juga orangnya bener-bener apa ya, enak banget diajak ngobrol, diajak ditanya apa aja bisa jawab Kak Asti lah. Human library. Kayak ChatGPT ya, kayak ChatGPT. Ditanya apa aja bisa jawab. Dan jawabannya semua jelas, rinci gitu, lengkap gitu. Udah, habis itu udah, makanya habis itu, udah. Makin lama makin, pas syuting udah bener-bener lost, udah. Yeay, udah. Berapa lama apa kayak starstruck itu lu deg-degan seharian, 2 hari, seminggu? Kayak 5 hari pertama reading deh. Enggak ya? Oh itu pengalaman cepet kan kalau banget cuma tuh. 2 jam doang kayak. Kayak 4-5 hari pertama reading tuh masih yang kayak, karena emang di balik itu gue juga amazed. Jadi macam-macam ngumpul jadi satu gitu. Terus juga karena sebulan sebelum gue dapat kabar kalau gue bakal main sama Kak Asti, gue tuh sempat bikin Q&A di YouTube dan belum tayang sih. Tapi Belum tayang sampai sekarang. Kenapa malas ngedit? Bulan-bulan emang belum tayang. Mana tuh vlognya tuh? Ada. Malas ngedit ya pasti. Pas gue ngedit. Udah, dan itu gue bilang salah satu wishlist gue main sama siapa aktor tuh siapa, gue nyebut nama Kak Asti. Oh bisa jadi syuting ulang ntar. Apa? Bisa jadi syuting ulang. Nanti. Enggak, tapi gue jujur. Tapi emang kerasa Kasti dia deg-degannya waktu itu. Lumayan. Terus lu gimana?
Ya udah mau diapain lagi? Lu bantuin apa lu bercandain? Bantuin juga gak ngaruh. Nggak ngaruh, emang gua aja. Jadi ya udah Enggak, sedih. jadi segimana deg-degan cuman apa lu terbata-bata kah atau lu nggak berani natap dia, Nggak berani natap. Ya ngomong juga, iya kak. Ya terbatas jadinya gua, bukan terbata-bata ya, terbatas aja. Karena gue emang banyak bengong. Gak banyak pikiran kali. Enggak. Enggak juga. Lagi happy-happy aja kok waktu itu. Lagi aman-aman aja kok waktu itu. Tapi gimana kasih sama Ajil akhirnya nemu dapetin chemistry? Sebenarnya, chemistry work itu adalah salah satu hal yang paling misterius di filmmaking sih, terutama seni peran. Kadang-kadang kita nggak bisa rencanakan, kita nggak bisa cari, nggak bisa dikulik gitu, nggak bisa nggak bisa di desain. Gak ada formulanya ya? Nggak. Ya harus dijalanin aja gitu. Dan apa yang bikin akhirnya ketemu sama Ajil? Dapet nih kita nih. Mungkin sebenarnya understandingnya dia akan screenplay dan karakternya gitu. Mungkin gue percaya ketika kita punya energi yang sama untuk creating gitu, pasti nanti chemistry-nya akan juga dapet. Mungkin ya itu salah satu cara gitu. Maksudnya ketika sama aja kayak, inget gak sih lo kalau dulu kita disuruh berhasta karya sama guru kita tuh disuruh kerja kelompok gitu, itu kan sebenarnya untuk membangun chemistry atau membangun hubungan antar manusianya kan ya, kemampuan untuk bersosialisasi gitu kan ya. Dan ketika kita lama-lama kenal, lama-lama jadi bisa tahu, oh dia tuh cara kerjanya gini, oh dia dislike-nya itu, oh dia like-nya ini gitu. Jadi memang harus kenal sih, maksudnya nggak bisa nggak ketemu, nggak bisa cuma WhatsApp atau chat gitu. Emang harus ketemu setiap hari, melakukan sesuatu bersama-sama gitu, yang adalah screenplay analysis sama character analysis gitu. Jadi kayak it'll come naturally kok gitu. Kalau kadang-kadang mungkin ada beberapa film yang kita kadang-kadang suka lihat di bioskop, kayak nih kenapa ya aktornya kok kayak nggak ngeng gitu, kayak nyambung gitu. Mungkin ya karena nggak ada procreation berbarengan itu gitu. Mungkin, I don't know, I could be wrong, tapi maksudnya dari sini yang jelas karena shootingnya sebenarnya cukup lama ya, sebulan lebih gitu. Sebulan lebih. Di Jakarta, lalu Jogja. kami ke Jogja, dan sebetulnya untuk syuting 2 film 30 hari tuh sekali syuting aja ya? iya langsung gitu. Dan again ya gitu, kayak biasanya kan kita kalau syuting seminggu pertama tuh semua kru, seluruh departemen tuh masih kayak aduh nih Penyesuaian. masih membaca departemen ini pace kerjanya gini, oh nanti kita ketemu di tengah-tengah gitu. Lama-lama juga chemistry syutingannya tuh juga akan terbangun gitu, dan ya itu kayaknya sih sama juga sama aktornya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada cara khusus bagaimana gitu. Tapi ini pernah nggak main yang punya love interest sama yang usianya jauh di bawah? Perdana. Kayaknya film Indonesia ini pertama kalinya. Oh enggak sih, dulu ada Widiawati sama Rano Karno. Rano Karno. Widiawati sama siapa gitu? Tahun berapa tuh? Wah, tahun berapa? Sebelum film Indonesia bobo. Nah, berarti juga buat seorang Aditya Wiyasa juga perlu penyesuaian juga nggak kalau lawan mainnya adalah yang jauh di usia di bawah, dan termasuk juga perannya juga sama interest love-nya yang di bawah usia, dan ada kan? Sebetulnya karena yang paling harus digarisbawahi adalah karena memang ada intimate scene di film ini. Sejauh apa ya sebetulnya cukup PG-13 gitu ya, maksudnya nggak gimana banget gitu. Tapi memang pengenalan terhadap bagaimana cara kerja di dalam intimate scene itu harus diperkenalkan gitu. Kami harus ngobrol dan harus ada orang yang lebih dalam hal berkuasa dalam hari ini, powernya di dalam hierarki produksi lebih tinggi, dan itu adalah sutradara dan produsernya. Dan kami berdiskusi terutama untuk mendapat izin masing-masing aktor gitu, bahwa at any given point kami juga bisa menarik izin kami kembali gitu. Oh kayaknya aku nggak, misalkan umpamanya aku nggak nyaman pelukan di adegan ini gitu, ya kita bisa, sutradaranya Mas Kunz dan Pak Sumi dan Pak Odi waktu itu sangat
apa ya, terbuka sekali untuk diskusi gitu. Ya udah, habis itu kita berarti untuk mencapai hal yang harus dicapai dengan pelukan itu kita cari apa ya gitu yang lain. Jadi memang semuanya diomongin aja. Semuanya diomongin dan emang jelas gitu. Jadi pas take udah ya udah aja gitu, karena kan udah dibahas di pas masih big reading gitu. Kita udah ngebahas, terus juga sebelum mulai scene-nya juga diobrolin sekali lagi gitu ya kayak setiap sebelum mulai intimate scene-nya, sebelumnya langsung diobrolin lagi sekali lagi. Maksudnya apakah yakin kalau misalnya kapanpun mau bilang nggak jadi nggak apa-apa gitu. Terus ada apanya Kak? Ada keywordnya gitu ya? Oh iya, ada safe word. Words ya gitu. Seru tuh. Jadi safe word itu ketika pada saat kami syuting ada siapapun yang ada di dalam set. Jadi nggak cuma aktor ya, tapi juga yang di belakang kamera. Ketika mereka merasa oh ini udah kejauhan nih gitu, ada safe word yang diucapkan. Ketika safe word itu diucapkan, semuanya harus keluar dari adegan tersebut. Oh. Jadi sekarang juga ada kayak yang nemenin gitu lah ya, yang jadi peran. Harusnya sih ada, tapi di dalam produksi ini nggak ada intimacy coordinator. Iya. Nggak, maksudnya nggak terlalu diperlukan, tapi ini adalah salah satu upaya gue untuk menjaga mereka gitu. Maksudnya karena mereka lebih muda daripada gue I want to make sure that these guys have a safe space to say no or yes. Oh, oke. Tapi ngaruh banget sih. Gue baru tahu juga hal-hal kayak gitu. So thank you Kakak. Iya beneran, karena kalau nggak ada itu tuh gue nggak tahu sama sekali gitu. Palingan ya mentok yang bisa gue tanyain ya ke lawan main misalnya ke depannya gitu dengan nyaman nggak gini. Tapi cuma sekedar itu dan nggak ada orang di tengahnya gitu loh. Biasanya kan gue nanya pasti berdua gitu kan. Ya udah ini masih agak canggung juga kadang-kadang. Dan canggung untuk bertanya juga gitu kan. Tapi karena kemarin udah ngasih penjelasannya harus kayak gini, udah jadi diobrolin semua clear, bener-bener clear. Karena kan sebenarnya kalau cuma berdua ada pressure, tetap ada power play kan, tetap not necessarily sengaja mau ada power play, tapi tetap kadang-kadang sistemnya tidak akan gagal melihat Ajil sebagai laki-laki dan lawan mainnya sebagai perempuan gitu. Misalnya Hanggini gitu atau Gracia. Jadi hierarki power itu pasti akan tetap timpang. Dan ketika ada orang yang lebih punya power lagi di dalam sistem produksinya, semua jadi rata gitu, sesuai dengan equity-nya masing-masing, kebutuhannya masing-masing itu apa. Jadi misalnya gini, ada aktor perempuan yang tidak nyaman berpelukan sama aktor laki-laki untuk adegan suami istri, bukan intimate suami istri ya, adegan suami istri pelukan aja di sofa gitu misalnya, misalkan tiduran gitu. Aku nggak mau kena badannya gitu, gimana caranya? Itu ada barrier yang bisa kita diskusikan, yang bisa didesain sama anak-anak kostum atau art, yang jadi ada kayak semacam bantalan gitu di antara kedua aktor tersebut. Secara psychologically itu akan memberikan kenyamanan pada aktor yang tidak nyaman karena ada batasan itu. Nah itu tuh bisa dicari gitu sebetulnya. Jadi ada alatnya untuk membuat aktor merasa nyaman melakukan hal yang mereka kayak aduh I'm not sure about this. There is always room for everyone's feeling gitu loh. Gitu. Jadi itu mungkin kalau gimananya apa ya, gue jadi induk semang aja sih. Sama Faiz juga jadi induk semang tuh sebetulnya. Ya, jadi di sini juga ngebawa temanya kan Love Interest-nya usia beda jauh ya gitu. Kalau menurut kalian bertiga nih kira-kira masih bawa relate gak di zaman-zaman sekarang ini? Kami akan menyerahkan ini pada penonton. Iya, tetangganya. Atau dari Gracia kan masuk Gen Z. Maksudnya Gen Z milenial sih kamu? Gen Z. Ya kan ya. Menurut kamu gimana? Masih relate nggak? Yang ceweknya lebih tua? Masih lah, harusnya sih. Kalau aku lihat masih ya, tapi nggak setua 15 tahun juga ya. Salah, nggak boleh gitu. Nggak 15 tahun juga sih. Tapi kalau misalnya yang lebih tua pasti banyak nggak sih? Kalau di zaman sekarang masih itu relate ya. Masih banyak. Tapi kalau gapnya cuma 3-4 tahun sih, oke lah. Wah, lu pengalaman dong, Jis? Apa? Pengalaman. Iya. Gue jawab lagi. Iya lagi. Iya, maaf. Dia mah senang aja. Bagaimana pengalaman berbicara? Lu mah digigit ya. Iya.
Maaf deh. Kenapa gue tanya masih relate apa enggak sama Genji, karena theme song yang dipakai kan termasuk yang kekinian banget. Iya, relevan banget banget. sama Dan zamannya. yang masih nempel di gue tuh adalah lagunya Benda Dia yang sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal. Kan kalian inget tuh tadi ya, Iya. Sin. Gue kalau ngomong takutnya spoiler. Iya. Iya, scene itu. Scene itu, Itu iya. gue bisa sangat sesuai. Tapi kayaknya itu sebetulnya karismanya film ini sih. Walaupun memang di set tahun 90-an, tapi ya maksudnya film kan pada akhirnya iya kita memotret zamannya yang mau diceritakan oleh si sutradaranya film tersebut kan. Tapi ketika sutradara dan produsernya The Triangle System of Filmmaking itu memutuskan untuk kita mau bikin film ini relevan dengan pada saat film ini di launch, dikeluarkan gitu. Karena kita nggak bisa bohong, gimana juga kan film bisa dijual, harus dijual gitu. Jadi gimana caranya bikin ini relevan gitu. Dan ketika lagu-lagu sekarang dan masuk aja gitu Masuk, ternyata. iya. Yang menunjukkan bahwa human connection di zaman apapun ya begitu rasanya. Ya, kayak nggak salah meskipun memang background waktunya dibikin 90-an, tapi tiba-tiba sepertinya Sal Romeo. Priadi gitu. Itu Sal Priadi gitu. Itu Nggak di situ. masalah, karena memang ya menurut gue jadi identity aja nggak sih, cocok gitu. Ketika dimasukin ke filmnya cocok-cocok aja gitu. Iya, itu. Jika bila aku melukis senja, ya. Iya, Budi Senja, Budi Doremi. Ini jujur ya, gue kalau nonton film sama theme song tuh nggak pernah begitu merhatiin, cuman pas di sini kayak, kok dapet gitu kan. Misalnya gue nggak kalau ada theme songnya gitu, biasanya kan cuma ngiringin doang. Temen bagian yang sinyal-sinyal itu. Kalau kalian ada yang pas lagi nonton ada yang nempel satu nggak, keinget satu atau kayak, cocok banget nih di sini kayak gue yang ngerasain pas nonton gitu. Kalau gue lagunya Sal sih. Iya. Iya. Agak yang gitu. Iya. Yang dari planet lain nih. Nah, dia Planet lain. wah lo gila sih Sal. Iya. Ya udahlah ya. Tapi maksudnya Mas Kunz Agus itu I have to give him a shout out karena dari awal kami develop karakternya sama-sama, dia memang share playlist untuk pemain dan untuk sebenarnya untuk dia sendiri kayaknya. Jadi kami sebagai pemainnya tuh juga mengerti moodnya dia tuh gini ya ternyata. Lagu-lagunya termasuk ada yang lagu-lagu yang dipakai theme song. Enggak. Oh, enggak. Beda. Tapi agak ada beberapa yang mirip-mirip gitu. Dan kalau gue pribadi bikin playlist untuk karakter gue tuh ngaruh banget soalnya gitu. Jadi memang ketika film ini juga terbalut lagu-lagu yang semenarik itu tuh emang it's a very wonderful ride. Kalau lu Jil ada yang nempel? Dari soundtrack. Nah, Nempel semua sih, maksudnya dari mulai. yang paling lu kesan banget pas banget nih. Kalau waktu gua itu semuanya berkesan, tapi yang paling keinget sama gue yang itu Budi Doremi yang melukis senja. Oh, termasuk yang banyak. Karena scene-nya menurut gue, scene-nya sama si lagu itu bener-bener pas banget tuh. Ada lah pokoknya. Yang terakhiran tuh. Iya. Gue kayak, klik gitu gue rasanya. Gue boleh tanya nggak sesuatu sama lo? Apa? Lo Gen Z atau millennials? Millennials ya? Millennials 95. 95 millennials dong. Anyways, gitu. kemarin kan udah nonton. Lo merasa harus ngeluarin handphone nggak di bioskop? Enggak. Menurut lo itu ngaruh karena yang kita tonton nggak ada handphone nggak? Oh iya lagi. Gue baru nggak itu tapi sama karena gue udah keiket sama ininya. Cerita awalnya tuh Tensionnya. ya itu sama ini juga itu si theme song ya yang aduh gue lupa tuh yang pertama muncul. Pokoknya itu bikin kayak loh ternyata sebuah film tuh emang ada theme song yang gak cuma ngiringin doang gitu. Oh iya, tema keseluruhannya apa. gitu. Tapi maksudnya gue tuh kemarin pas abis keluar dari premier, film ini sama sekali nggak ada Iya, nggak ada telepon loh. Iya. Tapi terus kayak baik-baik aja gitu. Iya. Itu emang secara produksi seperti itu atau enggak diniatkan? Kayaknya pun ada waktu itu
yang kayak Iya itu Nokia juga atau itu apa juga gitu ya? Pada years after zamannya. kan. Oh iya Iya, iya itu years iya. after. Itu udah tahun 2000-an. Dan baru nggak juga waktu kasih ngomong. Oh, kalau iya, nggak iya. ada handphone ya. Iya ya. Pas Iya gitu. ya. Oh iya ya gitu. Nggak ada HP ya gitu. PP aja. Dan kayaknya maksudnya penontonnya juga jadi kayak nggak inget, oh iya gue Iya, punya iya. handphone gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak resonansinya Iya, menarik gitu. Gue penasaran aja sih, kenapa jadi gue yang nanya lu ya? Kalau kalau Gracia apa lagunya yang masih nempel dan ketika nonton? Yang nempel Cocok. banget lagunya Bernadia, Terlintas. Terlintas. Iya, itu. Iya. Oh, ada dua ya benar dia ya? Iya Iya. dua. Terlintas sama sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal. Ya, wah, oke. Itu termasuk yang apa namanya juga cukup banyak munculnya tuh yang terlintas tuh. Jadi Kak selama syuting berarti berapa hari? 30 hari. 30 plus 30 sekian ya? 34. Dan yang berarti yang scene Padang tuh bukan di Bukit Tinggi berarti. Bukan, tapi ajib kan tempatnya kan. Iya. Keren. Bagus banget sih. Lu mah asli Padang nggak, Jil? Gue asli Padang. Oke. Berarti kalau misalkan yang kalau di Jawa yang di Jogja nggak ada logat Jawa yang nggak dipakai sama kalian ya? Pas di Jogja, paling ketemu Budi sih gue. Yang scene ketemu Budi karena Budi sesama orang Padang kan. Kita sama orang Minang, sorry. Kita sama orang Minang. Oke. Jadi ini film tayang tanggal 21 November 2020. bentar lagi. Oke. Sekalian closing buat dari kalian bertiga apa nih yang bisa dirasakan sama penonton, experience apa yang dirasakan penonton ketika nonton film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Kita mau dari Gracia dulu deh. Ketika nonton kita tayang nanti, experience apa sih yang didapat sama penonton? Experience apa? Mm-mm. Mungkin rasanya kayak bersahaja kali ya. Waduh. Sedap. Iya nggak sih. Bisa aja tuh apa tuh? Bersahaja tuh dari tim songnya, terus dari gambar-gambar yang kita bisa lihat dari filmnya, pemandangannya, bagus gitu menurut aku, sangat bersahaja. Gila. Kalau dari Jil? Indah sih film ini buat gue. Wih. Wish. Gelo. Gila sih. Iya maksudnya Aja Sadali. itu tadi ya yang tadi dibilang dialog-dialog yang keluar, terus bentuk scene seperti apa gitu, shot-shotnya juga, lokasinya, siapa pemainnya gitu. Menurut gue emang menjadi satu kesatuan yang benar-benar indah aja gitu. Ketika penonton nanti nonton kayak wow gitu. Itu sih yang gue rasain pribadi sih itu ya, dan gue harap penonton lain juga merasakan itu sih. Amin. Wow itu, amin. Amin. Kalau dari kasih. Siap-siap mengenal manusia-manusia yang ada di film ini yang layernya cukup banyak gitu kayak. Maksudnya kalau kita nonton adegan awal sama adegan akhir, kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dari karakter-karakternya. Itu satu. Dan biasanya kan kalau kita nonton film tentang pelukis tuh kan kayaknya aduh nih kayaknya berat banget. Duduknya makin lama turun. Kan kayaknya kayak lo kebayang nggak sih sama filmnya Van Gogh tuh pasti agak lelah gitu ya. Lukisan ini maknanya tentang Kalau ini tuh ya memang kegelisahan seorang pelukis memang selalu ada dan memang harus ada gitu. Tapi dibalut dengan sangat manis oleh Mas Kunz dan Pidi Baik. Dan yang gue paling senang adalah film ini juga punya diksi-diksi yang tepat guna. Oke. Kalau pas gue nonton kemarin nih lihat film itu kayak filmnya emang manusia banget gitu. Jadi ngeliat Sadali adalah manusia yang laki-laki ya. Main laki-laki mungkin kalau ada kesempatan kan kenapa enggak? Pembenaran itu namanya, bro. Jangan gitu. Jadi jelek citra laki-laki. Ya, tapi ya kayak maksudnya nggak ada yang terlalu sempurna banget diperlihatkan dari seorang Sadali. Begitupun dengan Merah kan. Meskipun terpaut jauh, tidak mengurungkan, meskipun tarik ulur, termasuk juga Grace di Malam Tahun Baru. Kok bisa-bisanya Anda ya? Aduh. Mana Budi ada Budi di sini kan? Nggak ada. Oke, thank you udah mampir ke konten paling seleb. Terima Buat kasih. teman-teman Terima kasih. Tribuners jangan lupa nonton film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu 21 November nanti. Bentar lagi mungkin. Bentar lagi. Kalau nih tayangnya
deket-deket. Nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nontonnya di bioskop. Yes, jangan direkam-rekam, jangan di post-post rekamannya. Betul, nggak usah sok-sok spoiler gitulah, udah. Nggak keren. Nonton beli tiketnya, nggak usah cari yang bajakan, nggak usah nunggu bajakannya. Handphonenya disimpan aja, seru Iya, kok. udah, taruh aja. Sepanjang film nggak ada telepon. Itu dia, itu spillnya. Karena sepanjang film nggak ada handphone, nggak ada promo handphone. Nggak ada built-in HP. Oke, jangan lupa nonton konten paling seleb dan lupa juga tonton konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.